Indonesia merdeka! Hai Sobat Iwa, ketemu lagi dengan saya Felicia Atmaja. Saya Satrio Herlambang dalam film Arts Iwa TV. TV. Nah, Sobat Iwa, lihat kan penampilan kita hari ini yang cukup matching. Nah benar, hari ini kami mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju. Nah Sobat Iwa, tadi udah lihat kan trailer di film Arts Iwa TV episode kali ini. Nah betul banget, hari ini kita akan membahas tentang film Soekarno Indonesia Merdeka. Dari film ini kita akan banyak mengikuti perjalanan Soekarno sampai akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah mau tahu apa aja yang mau kita bahas secara detail bareng Pak Satrio? Ikuti kita terus ya. Film Soekarno Indonesia Merdeka adalah film berlatar sejarah kemerdekaan Indonesia yang dirilis Desember 2013. Film ini mengisahkan tentang kehidupan Presiden pertama Indonesia dari sejak kecil hingga ia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta pada tahun 1945. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan naskah senarionya ditulis oleh Ben Sihombing, film Soekarno Indonesia Merdeka diperankan oleh Aryo Bayu sebagai Soekarno dan Lukman Sardi sebagai Muhammad Hatta. Film diawali dengan masa kecil seorang anak laki-laki yang terlahir dengan nama Kusno. Anak tersebut sering sekali sakit-sakitan, hingga akhirnya sang ayah mengganti namanya menjadi Soekarno. Soekarno tumbuh menjadi seorang sosok yang gagah berani dan memiliki tekad yang besar untuk negaranya. Harapan sang ayah melihat Soekarno menjadi seorang kesatria yang gagah terpenuhi ketika umur Soekarno menginjak 24 tahun. Soekarno berhasil mengguncang podium dengan menyuarakan jika Indonesia harus merdeka. Kisah Soekarno terus berlanjut, dipenjara, dihukum, dan dianggap sebagai pemberontak. Hingga saat itu ia juga terlibat hubungan asmara dengan seorang wanita bernama Fatmawati, padahal saat itu ia sudah beristri. Sampai akhirnya ia berhasil mencapai hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Nah, Pak Satrio, kisah heroik yang luar biasa ya Pak dari Soekarno. Betul sekali, Feli. Jadi saya juga masih terpikir waktu itu kan belum ada internet ya, belum ada sosmed. Oh iya, betul. Ada sosmed, gimana caranya Bung Karno dan rekan-rekan ya, para pahlawan dan pejuang kemerdekaan itu memviralkan kemerdekaan pidatonya Indonesia, gitu ya, pidatonya, okay. pergerakan Soekarno pada masa itu sampai gitu seluruh Indonesia ikut tergerak bersama. Betul, gitu ya Pak ya. Iya. Dengan keterbatasan teknologi yang ada pada saat itu, Bung Karno dan rekan-rekan bisa berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Betul. Gitu ya. Jadi sangat inspiratif sekali buat Sobat Iwa untuk bisa mengetahui lagi, mengingat kembali gitu ya sejarah di mana Soekarno, Bung Hatta dan yang lain memproklamasikan kemerdekaan pada tahun itu ya. Iya, artinya keterbatasan itu bukan kendala. Betul. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi gitu dan mengisi perjuangan tersebut gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita mulai membahas lebih dalam nih Pak Satrio tentang seperti biasa di film Arts, setting arsitektural ya dari film Soekarno, sekaligus kita bisa nostalgia dan lihat seperti apa sih style pada masa itu di Indonesia. Betul sekali. Nah, sekarang kita udah bisa lihat nih Pak Satrio di adegan awal yang dibuka dengan pada masa Soekarno masih kecil ya. Betul. Saat dia masih bernama Kusno nih. Dan ini memang adegan di mana keluarganya memberikan upacara ubah nama berganti dari nama Kusno menjadi Soekarno ya akhirnya. Betul. Nah ini suasana kota ya Pak ya. Suasana kota Jogja. Surabaya ya. Surabaya pada masa itu ya Pak ya. Pada masa itu. Jadi ini terlihat sekali ya arsitektur kolonial pada masa itu ya, sangat kental settingnya kota pada zamannya. Sudah ada pedestrian. Ya, ada sidewalk di sini ya. Ya, sidewalk. Lalu ini area ada kendaraan jalan untuk kendaraan gitu ya. Ada ruang-ruang publik ya di sini ya, yang tertata dengan baik. Ini juga risetnya mungkin
cukup bagus ya kalau saya lihat ya riset untuk membentuk kembali setting pada masa itu ya. Betul. Lalu banyak lengkung-lengkung ya Pak ya, Ya. yang menandakan ini style apa Pak pada masa itu Pak? Yaitu yang mendominasi. arsitektur kolonial Indis ya, perpaduan arsitektur Eropa dengan lokal arsitek gitu ya. Oke. Ini salah satu rumah dari orang Belandanya gitu ya, di situ ya. Yang ceritanya di sini kayaknya pacarnya Soekarno pada masa itu ya. Iya, Nah, kita bisa lihat nih. Ya. Stylenya menurut pertamanya mungkin Bung Karno pada sebelum dia saat sadar dia harus memproklamasikan kemerdekaan gitu ya. Nah, menurut Pak Satrio ini style rumahnya apa nih Pak? Gitu. Apakah masih Indis kolonial tadi? Iya, masih Indis kolonial di mana ada teras gitu ya, yang lebar gitu. Ini Indis kolonial itu perpaduan antara arsitektur Eropa dengan arsitektur lokal atau Indonesia ya. Oke. Tentunya juga beradaptasi dengan iklim. Oke. Gitu ya. Itu tadi ada teras. Banyak ada pilar-pilar ya, banyak, Pak ya? Iya, banyak pilar. Ini kan kalau dari Eropanya tuh pilar-pilar gitu. Terus ada tangga, teras gitu ya. Masuk ke belakang nih adaptasi dengan iklim dan budaya lokal gitu ya. Gitu. Jadi menerima tamu itu di luar, di luar ya. Gitu ya. Di luar. Kalau tamunya mungkin sudah akrab atau dekat, itu bisa masuk ke dalam gitu ya. Tergantung kedekatan tamunya seperti apa. Dan memang mereka menyediakan area front porch-nya ini, teras-teras depannya itu selain luas, dia juga ada peninggian gitu ya Pak ya, dari betul. dulu. Ya. Lalu memang floor to ceiling-nya sepertinya memang sudah cukup tinggi sekali ya. Kalau rumah kolonial jauh lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah modern ya sebenarnya ya. Iya, itu tadi adaptasi dengan iklimnya diperhatikan ya. Jadi supaya flow udaranya, lebih mengalir dengan baik ke dalam. Secara alami gitu ya. Cross ventilation gitu ya. Ini untuk udara dari luar masuk ke dalam itu didinginkan dulu, diredam di area teras. Kemudian baru masuk ke dalam sudah dingin gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang semua ini ada fungsinya ya terhadap kondisi saat itu yang mereka belum menggunakan AC, belum banyak menggunakan lampu. Jadi pencahayaan dan penghawaannya benar-benar alami gitu ya. Makanya dia tinggi. Oke. Iya. Nah, Sobat Iwa bisa dilihat kan bagaimana kondisi awal kota Surabaya nih, di mana saat Soekarno masih kecil, kondisi kota lingkungannya yang terbentuk dari style arsitektur Indis kolonial pada masa itu, termasuk bagaimana desain rumahnya yang cukup tinggi-tinggi dengan teras yang besar karena penyesuaian terhadap iklim Indonesia pada masa itu. Nah, Sobat Iwa, yuk kita lanjut lihat selanjutnya perjalanan Soekarno saat dia mulai diasingkan di Bengkulu nih, akan seperti apa settingnya. Nah, Pak Satrio, kita masuk pada masa Soekarno pindah ke Bengkulu nih ya Pak ya. Ceritanya dia saat itu diasingkan begitu ya oleh pemerintah Belanda ya. Iya. Wah, ini suasana arsitektural rumah yang di Bengkulu ini sudah berbeda lagi nih ya dengan yang tadi di Surabaya gitu ya. Terlihat stylenya udah beda nih Pak. Nah, menurut Pak Satrio ini style apa nih Pak kalau yang ini? Rasa-rasanya masih Indonesia gitu? Iya, tadi ini Art Deco yang beradaptasi dengan lokal ya, iklim, terus budaya gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini gitu ya. Penyesuaian arsitektur Art Deco. Nah, rumah ini sampai sekarang masih dikonservasi, Feli. Masih ada ya? Masih ada di Bengkulu. Masih bentuknya seperti ini ya, sama persis ya? Sama persis, mirip lah ya. Mungkin kalau ada penambahan sedikit-sedikit gitu ya. Oh, gitu. Nice. Jadi mungkin sekarang sebagai tempat wisata mungkin ya Pak ya? Sebagai salah satu tempat bersejarah. Tempat bersejarah di Bengkulu. Dan ini patut dikonservasi juga, tentunya untuk Indonesia ya, tidak hanya untuk lokal Bengkulu, tapi ini merupakan salah satu living heritage
yang masih ada saat ini dan harus dipertahankan gitu ya. Oke, sebagai pengingat juga ya Pak ya Sebagai pada masa pengingat. itu. Betul, betul. Kira-kira ini ciri khasnya sebenarnya kayaknya dari kanopinya ya Pak ya kayaknya. Atau istilahnya apa tuh Pak? Kanopi yang ada di atas jendela tadi. Iya, tadi. Yang warnanya merah putih. Merah putih. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu merupakan salah satu adaptasi terhadap iklim ya, untuk shading, untuk meredam panas gitu ya, sehingga rumahnya nyaman digunakan gitu. Nah, saat ini bentukan shading itu kan udah macam-macam. Macam-macam ya. Kalau dulu ini jadi rumah yang modern ya, mewah, modern. Pada masa itu ini modern ya. Pada masa itu gitu ya. Rumah paling bagus mungkin ya di Bengkulu pada saat itu ya. Jadi bentuk shading yang melengkung tadi itu warna merah putih itu sebenarnya stylenya dari Belanda, dari luar, atau memang dari lokal kita Pak? Lebih dari mana? Dari luar. Dari luar ya. Luar. Jadi memang bawaan dari kolonial itu ya. Bawaan dari kolonial. Bentukan-bentukan itu kalau kita lihat di beberapa negara Eropa juga masih ada gitu ya. Jadi mungkin negara-negara yang pernah dijajah juga oleh kolonialisme gitu ya. Jadi mempunyai style-style yang masih mirip begitu ya. Betul, betul sekali. Nah, Sobat Iwa, itu tadi perjalanan Soekarno yang berlanjut ke Bengkulu dengan gaya arsitektur yang sudah berbeda lagi dengan sebelumnya. Jadi di sini sudah mulai ada sisipan gaya Art Deco yang juga masih digabungkan dengan kearifan lokal. Contohnya dengan penggunaan dinding batu kali tadi untuk menjaga penghawaan agar tetap baik dan menjaga rumah agar tidak lembab dan bebas dari rayap. Nah, Sobat Iwa, sekarang kita lanjutkan perjalanan Soekarno saat dia mengunjungi rumah Fatmawati. Di sini kita bisa lihat nih Pak Satrio, suasana rumah tradisional ya, rumah tradisional yang memang khas dari Nusantara gitu ya. Salah satu kearifan Nusantara ya. Iya. Ya, terlihat sekali ya karakter rumah tradisionalnya ini rumah panggung ya, Feli ya, rumah panggung khas Bengkulu, Sumatera ya, di mana area bawah ini biasanya digunakan untuk area gudang ya atau servis penyimpanan ya berarti ya. Gitu ya. Sementara mereka tinggalnya dan beraktivitasnya di atas. Gitu. Ini cukup tinggi ya Pak ya, rumah panggung ini kira-kira berapa meter Pak dia sampai naik ke area yang ditinggali? Ya, biasanya kurang lebih sekitar 2,5 meter gitu ya, atau 2,70. Jadi memang satu ruangan yang sangat luas ya di bawah ya. Iya, di bawah itu kadang-kadang juga untuk menyimpan hewan ternak gitu ya, beras gitu, di samping untuk menghindari tadi serangan terhadap binatang liar ya. Oh, binatang buas pada masa itu, binatang buas ya. Pada masa itu gitu. Kayaknya konsep ini sebenarnya masih diadaptasi sampai hari ini ya Pak. Di rumah-rumah modern, terutama di Jakarta, banyak yang memang dibuat panggung gitu ya. Tapi untuk menghindari bukan binatang buas, tapi banjir gitu ya Pak. Oke. Menghindari banjir dan area bawahnya biasanya digunakan untuk parkir ya. Betul. Parkir untuk area servis ya. Aktivitasnya di atas gitu. Beradaptasinya seperti itu kurang lebih ya. Jadi memang ini cocok sekali ya untuk arsitektur Nusantara yang memang terus dipertahankan sampai hari ini meskipun style kita sudah jauh berbeda gitu ya. Tapi dengan kondisi alam dan lingkungan di sini memang pada akhirnya ini bertahan gitu ya karena memang sesuai gitu ya dengan kebutuhan kita. Betul sekali. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat area yang ditinggali ya Pak ya. Cukup menarik karena dia sangat tradisional karena semua materialnya kayu ya. Yang membuat dia kesan tradisionalnya sangat kuat. Ya, di sini terasa ya material kayu itu kalau saya perhatikan bisa long lasting juga ya, tergantung merawatnya gitu ya, dan membuat suasananya lebih hangat dan dingin gitu ya. Dingin di musim panas, hangat di musim hujan gitu ya, gitu. Ini arsitektur lokal yang punya tadi kearifan lokal tentunya, dan punya kemampuan beradaptasi dengan iklim. Betul, gitu. Jadi sudah dipikirkan oleh nenek moyang kita pada zaman itu ya, gitu.
Nah, Sobat Iwa, mungkin dari situ kita juga bisa belajar bahwa banyak sekali sebenarnya kearifan lokal yang terkait dengan arsitektur yang sangat penting untuk dipertahankan dan direvitalisasi nih meskipun di masa modern sekarang. Yes. Oke, nah mungkin next kita bisa lanjut. Nah, perjalanan Soekarno ini berlanjut ya Pak Satrio sebelum dibawa ke Jakarta gitu ya. Masih ada satu tempat lagi dia ditaruh di Hotel Sumatera gitu ya, kayaknya sama pemerintah Belanda saat itu ya. Betul. Disembunyikan dari pemerintah Jepang yang kemungkinan akan mencari Soekarno. Betul sekali, Mel. Nah, di setting ini kita bisa lihat suasana hotel ya, saat itu namanya Hotel Sumatera di Bengkulu, di mana Soekarno dan keluarga disimpan di situ oleh pemerintah Belanda, namun didatangi oleh para aktivis gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih style hotel pada masa itu dia semi terbuka ya Pak ya, koridornya. Iya, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, Fel ya. Terkait dengan bagaimana penataan koridornya gitu, ini single loaded gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin untuk Sobat Iwa yang penasaran dengan arsitekturnya gitu ya, kita bisa lihat sebenarnya di sini masih kental gaya kolonialnya gitu ya Pak dengan pintu dan jendela yang tadi single loaded. Nah, kalau mungkin Sobat Iwa belum tahu, hotel yang single loaded itu artinya ada satu koridor dan kamar-kamar ada di satu sisi saja. Dari koridornya dia akan terbuka entah ke luar atau entah ke kolam seperti itu. Sedangkan hotel-hotel yang masa kini mungkin banyak yang double loaded ya. Jadi di kanan kiri koridor itu adalah kamar. Nah, tapi untuk hotel di Bengkulu ini dia single loaded dengan satu koridor dan satu kamar di satu sisi gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sebelah pintu selalu ada jendela gitu ya Pak ya. Tentunya untuk penghawaan ya, penghawaan, pencahayaan alami, sirkulasi juga bisa berjalan dengan baik ya, cross ventilasinya, hemat listrik ya, harapannya kan seperti itu ya. Karena pada masa itu memang belum menggunakan AC gitu ya Pak ya. Jadi dia membuka langsung jendela gitu supaya penghawaan alami lancar. Dengan kusen-kusen yang kita lihat sepertinya dia ada double ya Pak ya. Ada ada pintu kayu di depan teralis besinya gitu ya. Rata-rata saat itu memang seperti itu ya. Dari hotel ini Soekarno akan dibawa ke rumah salah satu tokoh Muhammadiyah. Tokoh Muhammadiyah ya. Di Bengkulu ya. Rumah yang fasadnya hijau ini ya Pak ya. Ini warna hijau sage nih kayaknya. Sage green. Yang sekarang sedang ngetren kembali ya. Sage green ya, betul. Hijau itu kalau di filosofi Belanda, warna hijau itu adalah warna kelompok elit atau ningrat lah ya. Oh gitu. Jadi warna hijau itu mencerminkan kelas gitu ya Pak ya? Yes, betul. Oke. Ini informasi baru nih, gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Yuk kita lanjutkan perjalanan Soekarno yang sekarang akan memasuki Jakarta pada tahun 1942. Oke, nah ini kita menarik sekali gaya kolonialnya itu di sini agak berbeda dengan sebelumnya ya. Terutama mungkin bentuk teralis. Kalau kita lihat yang di Bengkulu tadi dia banyak yang lurus-lurus aja. Nah, sedangkan di sini sudah mulai berbentuk diamond ya, segi empat ini. Nah, ini kira-kira pengaruh dari mana nih Pak gaya seperti ini? Kalau di Belanda juga ada nih. Bentuknya memang dari Belanda ya. Seperti ini. Pattern seperti ini ya. Kalau tadi kita lihat di Bengkulu mungkin saya mikirnya cari yang simple untuk menjadi penghalang teralis gitu ya. Untuk proteksi aja gitu ya. Di sisi lain kan biaya juga cukup lumayan pada masa itu untuk membuat seperti ini. Ini kan kawasan elit lah ya di Menteng gitu. Jadi udah mulai ada seni arsitekturalnya di sini ya. Ada pattern-pattern yang pengulangan-pengulangan ini sebenarnya adalah salah satu ciri khas Art Deco ya Pak ya. Itu pengulangan-pengulangan pattern ya. Iya, pengulangan pattern ya, tadi Art Deco dikombin dengan the style gitu, the style gitu ya. Arsitektur Belanda pada zaman itu ya, yang modern gitu. Oke, nah ini menarik sekali untuk kita lihat sebenarnya elemen-elemen detail dari rumah pada masa itu. Bahkan beberapa rumah sebenarnya daerah Menteng masih ada yang seperti ini ya Pak ya. Kalau kita lewat di Jalan Menteng ya. Iya, masih gitu. Ada beberapa yang dirawat dengan baik ya. Nah ini juga kita lihat furniture tadi ada perpaduan, mungkin karena ini rumah kelas elit gitu ya. Jadi mejanya juga sudah terbentuk dari marmer seperti tadi topnya ya Pak ya. Pada masa itu ya. Pada masa itu. Marmer putih dengan kursi yang masih kombinasi kayu dengan rotan. Sebenarnya kursi gaya ini tuh gaya apa ya Pak? Karena sampai hari ini sebenarnya masih banyak sekali
kafe, rumah-rumah yang memakai kursi seperti ini loh. Kursi model ini kan kelihatan sekali bentuk geometrisnya ya, kental tuh ya, agak kotak gitu ya. Art Deco-nya. Jadi ini juga peninggalan Art Deco sebenarnya. Iya, peninggalan Art Deco, style gitu ya. Gitu ya. Lantainya pun kita bisa lihat nih ya. Iya, lantainya kalau kita lihat dia seperti catur ya. Seperti catur gitu ya. Ya itu the style itu seperti itu ya. Geometrisnya sangat kental gitu, the steel dan Art Deco. Betul. Kalau itu dulu mungkin material lantai sih tegel upin ya Pak ya, berarti yes, ya. Betul sekali. Betul. Berarti kita bisa lihat nih sebenarnya dulu pun rumah-rumah ini sudah cukup multifungsi gitu ya. Yeah. Mungkin karena pada masa itu belum banyak juga co-working, belum ada office gitu ya Pak ya. Iya. Jadi memang pada akhirnya ruang tamu atau ruang keluarga seperti ini yang menjadi ruang-ruang rapat gitu ya. Betul sekali. Jadi untuk orang-orang pada masa itu. Iya. Nah ini menarik sekali untuk kita lihat gitu Sobat Iwa, bagaimana sih bedanya gitu ya style pada masa itu dan bagaimana penyesuaian hingga hari ini. Nah, sambil lanjut kita melihat masih nih di daerah Jakarta, namun geser sedikit ke Bogor ya Pak ya ini ya. Iya, betul. Ini setting Istana Bogor yang masih ada sampai hari ini ya, masih digunakan juga sampai hari ini. Masih terawat dengan baik. Dan bahkan kita juga kalau setiap ke Kebun Raya Bogor pun bisa juga wisata ya Pak ya, melihat kondisinya seperti ini. Iya, dengan latar belakang Istana Bogor ya. Betul, ini menarik sekali. Ini arsitekturnya sangat-sangat impresif nih Pak. Ini apakah masih terpengaruh tadi benar-benar ada perpaduan antara lokal dengan kolonialisme? Karena kayaknya full nih, ini lebih full ke kolonialnya aja nih gitu ya. Iya, ini full kolonial gitu ya, dibangun pada masa penjajahan Belanda. Kalau tidak salah ini zamannya Raffles ya. Raffles atau jadi pemerintahan Inggris ya, saat itu. Raffles atau Daniels ya, gitu ya. Oke. Jadi kita lihat lagi, Sobat Iwa, mohon koreksi kalau saya salah ya. Betul. Jadi masih terpelihara dengan baik bangunannya, bangunan kolonial gitu ya pada masa itu gitu ya. Dan menjadi satu kebanggaan juga buat kita untuk bisa mengkonservasi bangunan ini. Nah ini menarik sekali settingnya. Di Rumah Soekarno ini. Iya. Ini Rumah Soekarno di halaman belakang kalau tidak salah gitu ya. Ada apa namanya portikonya gitu. Oke, jadi ini kembali ke Pegangsaan tadi ya, di Rumah Soekarno di Pegangsaan dengan halaman belakang yang memang lebar luas, gitu ya, masih melihat ke taman lagi dan selalu seperti ada pagar ya. Iya, betul sekali. Nah ini di Rumah Laksamana Aida kalau tidak salah. Saat ini menjadi Museum Naskah Proklamasi. Oh, jadi Rumah Laksamana Maeda ini ada di jalan di Ponegoro. Di Ponegoro ya? Iya, tepatnya di seberang Taman Suropati ya. Apa namanya lokasinya? Gitu. Betul. Mungkin Sobat Iwa bisa melihat langsung ke sana, melihat juga konservasinya seperti apa gitu ya, merasakan untuk pembuatan naskah proklamasi pada saat itu gitu ya. Nah Sobat Iwa, ini adalah detik-detik menuju proklamasi di mana settingnya banyak dilakukan di Rumah Laksamana Maeda ya. Yang tadi Pak Satrio sudah sebutkan saat ini masih menjadi museum ya, Museum Naskah Proklamasi. Betul. Nah kalau kita lihat tadi bisa kita lihat fasadnya itu sangat kental gaya Art Deco ya. Betul. Oke, nah kita sebenarnya udah perjalanan panjang ya tadi ya sejak awal Soekarno di Surabaya saat dia masih kecil gitu ya. Kita sudah lihat perkembangan arsitektur juga sebenarnya ya. Iya, betul. Jadi pada masa itu pun saat Soekarno masih kecil hingga dewasa saat mau proklamasi kita sudah banyak melihat perubahan-perubahan style arsitektur gitu ya Pak ya? Betul sekali. Iya. Apa namanya sebenarnya Indonesia ini kaya dengan arsitektur. Selain arsitektur Nusantaranya sendiri ya, yang terdiri dari beberapa suku tuh punya kekhasan masing-masing. Betul. Nah, diimbuhi oleh arsitektur dari luar. Ini semakin kaya lagi. Kita patutnya harus menjaga ya keanekaragaman arsitektur yang ada di Indonesia gitu. Caranya adalah tadi mengkonservasi bangunan-bangunan cagar budaya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin gitu ya. Jadi ini harus mengedukasi masyarakatnya nih Feli. Betul. Gaya arsitektur apa namanya kolonial atau Nusantara ini patut dilestarikan
gitu. Bersamaan dengan tadi ya seperti asas-asas desainnya. Iya. Karena betul sebenarnya sekali. semua yang dibuat pada masa itu juga sudah menyesuaikan kembali gitu ya. Iya. Dengan kondisi alam, kondisi udara pada masa itu Iya, gitu ya. betul. Meskipun memang di film ini setting arsitekturalnya mungkin lebih fokus pada pengaruh budaya barat ya Pak ya. Iya. Lebih fokus pada pengaruh dari Belanda, dari Inggris pada Iya. masa itu. Betul. Namun ternyata juga menyelipkan aspek tradisional ya, seperti Iya. rumah panggung. Betul. Lalu penggunaan material alami seperti batu kali yang mungkin memang hanya ada di sini gitu ya, bisa Iya. dipakai di sini gitu. Iya. Oke, itu memang penting sekali ya buat generasi muda lebih pentingnya ya. Betul. Untuk mengetahui terutama yang sedang bergerak di bidang arsitektural ataupun konstruksi gitu ya Pak Iya, ya. iya. Untuk kembali melestarikan asas-asas desain gitu ya. Betul. Yang bisa mengurangi global warming Iya. gitu ya, membuat rumah lebih hemat energi. Karena Iya. pada masa ini kita sudah lihat semuanya bisa sebenarnya ya Pak Iya. ya, tanpa menggunakan listrik ataupun Betul. AC yang berlebihan. Betul. Gitu. Ya, ini detik-detik menuju proklamasi, menjelang proklamasi. Saya sangat terkesan juga settingan Mas Hanung Bramantyo dalam menyeting arsitektur rumah Soekarno pada saat itu yang sekarang sudah tidak ada sebetulnya. Patut diapresiasi ya. Patut diapresiasi. Untuk terutama menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia gitu ya. Ya. Untuk kita kembali mengingat perjalanan menuju Betul. proklamasi seperti apa gitu ya Pak ya. Panjangnya Oke. perjuangan Bung Karno dan kawan-kawan mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Dan disitulah pentingnya arsitektur Indonesia yang perlu Ya. dilestarikan gitu ya. Betul Karena sekali. selain menjadi wisata bersejarah, Ya. wisata itu juga bisa menjadi pelajaran lah ya. Ya. Supaya generasi-generasi muda, karena kita kan sudah kemerdekaan yang ke-78 gitu ya. Betul sekali. Supaya generasi-generasi muda nggak lupa gitu Ya. seperti apa nilai-nilai kearifan lokal pada masa itu. Meskipun Betul. mungkin memang ada pengaruh Belanda gitu ya Ya. Pak ya. Ya. Tapi bagaimanapun itulah akar gitu ya Ya. dari bangsa kita yang sampai hari ini. Iya, gitu. betul sekali Feli. Saya sangat setuju ya, di mana kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Salah satunya tadi mengkonservasi bangunan cagar budayanya sebagai pengingat gitu ya, untuk anak cucu kita sejarah perkembangan Betul. arsitektur di Indonesia gitu. Betul sekali Sobat Iwa. Nah Sobat Iwa, yuk sekarang kita bareng-bareng sama Pak Setu juga kita lihat bagaimana pembacaan naskah proklamasi pada masa itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Wah, gimana tuh Sobat Iwa? Seru banget kan perjalanan Bapak Proklamator kita dari masa kecilnya sampai hari dimana dia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, Sobat Iwa, dari sini kita juga banyak sekali belajar tentang sejarah, selain sejarah Indonesia, namun juga sejarah perjalanan arsitektur di Indonesia yang pada awalnya juga banyak mengalami perubahan gitu ya, dan ada kombinasi antara nilai-nilai lokal dengan budaya-budaya barat yang memang banyak dipengaruhi oleh negara Belanda dan Inggris. Salah satunya seperti style Art Deco, The Style, dan gaya-gaya kolonial lain yang masih bertahan hingga hari ini dan patut kita lestarikan juga ataupun kita jadikan pelajaran Sobat Iwa untuk desain rumah kita. Nah, selanjutnya kalau Sobat Iwa punya film yang menarik sekali untuk kita bahas arsitekturnya, boleh ya leave comment di video ini. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, dan komen. Iwa TV, The Pilot Simply Inspiring.